teacher semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik seperti biasanya. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan juga kemurahan hati Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan Yesus kami beroleh hari yang baru dan kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya berkatilah hati dan pendengaran kami Tuhan, supaya pelajaran yang disampaikan oleh teacher boleh kami pahami dan boleh kami lakukan. Boleh kami mengerjakan segala tugas-tugas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa anakmu. Amin. Nah, anak-anak teacher, saat ini kita memasuki subtema 2. Kalau minggu lalu subtema 1. Nah, sekarang kita masuk subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Apa aja yang dipelajari di subtema 2 ini? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, manusia itu adalah bagian dari makhluk hidup. Selain hewan dan tumbuhan, ada juga manusia, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, yang mempengaruhi pertumbuhan itu apa, gitu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi, berarti bertambah berat dan bertambah tinggi, gitu dia ya. Contohnya adalah, perhatikan seorang anak bayi, dia akan bertambah berat dan bertambah berat dan bertambah tinggi, maka dia disebut dengan bertumbuh. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga manusia mudah atau bisa bertumbuh? Yaitu dengan adanya makanan. Jadi kalau kita makan, pasti kita bertumbuh. Kemudian kebiasaan olahraga serta gen dari orang tua. Makan makanan yang bergizi, yang bersih dan yang sehat. Jadi itu mempengaruhi pertumbuhan manusia seperti kita. Makanya anak-anak teacher kan mamanya selalu suruh makan, pakai sayur, pakai ikan, supaya anak-anak cepat bertumbuhnya. Nah, selain bertumbuh, yang kedua adalah berkembang. Apa itu berkembang, teacher? Berkembang adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, pikiran menuju dewasa. Nah, jadi semakin kita bertumbuh, maka emosi kita juga semakin besar, ya. Namanya kita menuju ke dewasa. Jadi kita akan terus berkembang. Pikiran kita juga, cara berlaku kita, tingkah laku kita juga akan berubah. Itu dia berkembang. Oke? Nah, jadi apa yang dipelajari teacher di subtema 2 kali ini? Nah, di subtema 2 kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu lewat membuatnya sesuatu wawancara dengan orang tua, mewawancarai bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya adalah menari. Nanti kita ada menari ya, di akhir pembelajaran ini ada video menari, yaitu gerakan yang lemah dan gerakan yang kuat. Setelah itu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan teknik dan juga tanpa teknik menyimpan. Ada dia yang menyimpan, ada juga yang tidak menyimpan. Selanjutnya prosedur kombinasi gerak, merangkak, dan berlari. Dan yang terakhir adalah mengamalkan sikap Pancasila ya, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Itu dia. So, let's continue. Check it out. Nah, yang ada di buku kamu itu ada di halaman 51 ya, buku kita anak-anak teacher, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi tadi sudah dijelaskan bertumbuh itu bertambah tinggi dan bertambah berat. Kemudian berkembang itu adalah ada emosionalnya, ada sikapnya, ya, cara berpikirnya. Semakin kita dewasa, maka cara berpikir kita juga harus semakin dewasa. Gitu dia ya. Nah, coba perhatikan buku anak teacher di pembelajaran 1 halaman 52. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Nah, ini Udin. Perubahan apakah yang Udin alami
sejak bayi sampai dia saat ini, sampai dia bisa berjalan, bahkan dia bisa makan sendiri. Nah, di situ diterangkan bahwasanya perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, artinya kita merangkak ya. Kita baby, kemudian kita tumbuh, kita bisa merangkak, dan kita juga tumbuh dan bisa berjalan. Itulah perubahan yang dialami oleh Udin. Selanjutnya, yang kedua, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Di sini dia yang dialami Udin adalah waktu kecil Udin atau kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Tetapi saat kita tumbuh dewasa, kita butuh makan dan kita pun bertambah dan bisa makan sendiri. Kita makannya banyak dan juga bisa makan sendiri. Itu dia yang dialami oleh Udin sejak dia baby atau sejak dia bayi sampai saat ini. Itu dia. Next, halaman 53. Di sini kita melakukan wawancara kepada orang tua. Nah, ada pertanyaan ya kepada orang tua, ada tanya jawab mengenai anak-anak ya, mengenai masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Apa sih yang bisa kita tanyakan atau apa sih teacher yang bisa kita lakukan dengan wawancara kepada orang tua? Ya, anak-anak teacher harus siapkan pertanyaan dulu supaya ada yang dijawab orang tuanya. Nih, ada pertanyaan 5 nih yang bisa anak-anak teacher melakukan wawancara ya. Ini adalah pertanyaannya sehingga orang tua bisa menjawab. Itulah wawancara. Yang pertama, anak teacher boleh bertanya atau melakukan wawancara kepada orang tua. Berapa usia saya tumbuh gigi? Nah, ini bisa dijawab orang tuanya. Yang kedua, berapa umur saya saat merangkak? Berapa umur saya saat belajar berjalan? Berapa umur saya saat saya sudah bisa bicara? Dan berapa umur saya ketika pertama kali pergi sekolah? Nah, ini adalah pertanyaan untuk melakukan wawancara. Maka orang tua akan menjawab. Itulah terjadi wawancara bersama orang tua. Itu dia ya. Oke, next. Selanjutnya halaman 54. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, jelas. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini gambar Edo nih. Saat masih kecil, Edo itu kesulitan untuk memegang botol susu, ya. Karena kekuatan tangannya itu belum sempurna. Akan tetapi, setelah tumbuh, nah, Edo bertambah besar dan kuat, dan Edo pun bisa mudah memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Artinya semakin kita tumbuh besar, maka kekuatan kita pun akan semakin maksimal. Jadi beda ya kekuatan anak-anak dengan kekuatan orang dewasa. Nah, selanjutnya kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Betul sekali. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Jadi di sini kita akan belajar menari menggunakan otot tangan ya. Dan di sini kita akan melakukan gerakan kuat atau gerakan lemah. Nah, apa saja Miss teacher contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan? Itu ada dijelaskan di halaman 55 buku kamu. Perhatikan bukumu halaman 55. Nah, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan seperti ini ya, nak, bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, angkat tangan dengan kuat. Berarti ini adalah gerakan yang kuat. Jadi gerakan mengangkat tangan ini adalah gerakan yang kuat. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Berarti secara perlahan itu adalah gerakan yang lemah ya. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan. Jadi gini dia, seperti air hujan yang turun. Jadi ini gerakan lemah.
Ya kan? Kalau gerakan mengangkat tangan ini gerakan yang kuat. Tapi kalau gerakan yang kedua ini gerakan yang lemah. Gerakan ketiga. Nah, di halaman 56. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Jadi rentangkan jadi seperti ini. Rentangkan membentuk huruf U. Rentangkan membentuk huruf U. Jadi ini adalah gerakan yang kuat. Ya nak ya. Ini gerakan yang kuat. Jadi gerakan yang ketiga gerakan yang kuat. Selain itu gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Maka secara perlahan-lahan itu adalah gerakan yang lemah. Seperti ini dia. Segini, dibalikkan, diputar lagi, dibalikkan. Iya, terbuka, tertutup. Oke, jadi gerakan pertama dan ketiga adalah gerakan yang kuat. Sementara gerakan yang kedua dan yang keempat itu gerakan yang lemah. Bagaimana gerakan kelima, teacher? Nah, perhatikan lagi bukunya. Gerakan kelima adalah mengancungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkannya. Kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi gini, Nah, berbeda. Jadi ini kuat. Maka gerakan kelima ini adalah gerakan yang kuat. Nah, setelah itu gerakan yang terakhir itu adalah gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Jadi tergantung. Misalnya tepuk 2 jari. Nih, jadi ini lemah. 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Jadi ini masuk ke kuat. Jadi karena dia dari 2, 4, 6, 8, bisa kuat, bisa lemah. Jadi bisa dikategorikan gerakan 1, 3, 5 itu gerakan yang kuat, 2, 4, 6 itu gerakan yang lemah. Nah, nanti di akhir video ini teacher akan membuat gerakan kuat dan gerakan lemah sambil menari. Jadi tugas anak-anak teacher adalah membuat video singkat ya, dalam bentuk video singkat contoh gerakan kuat dan gerakan lemah dari lagu Bermain Layang-Layang ya, dari lagu Layang-Layang. Nanti di akhir video silahkan ditonton, silahkan ditiru. Nah, videonya dikirim ke teacher. Oke anak teacher? Oke, itu dia ya. Inilah sebagai tugasnya, hanya ini tugasnya. Membuat gerakan kuat, gerakan tangan yang kuat, dan gerakan tangan yang lemah dari lagu Bermain Layang-Layang. Videonya ada di akhir video ini. Jadi itu boleh dicontek dan buat video singkat, dikirim videonya ke teachernya. Oke anak teacher? Oke, good job. Nah, selanjutnya halaman 58. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada kelas 1, anak-anak teacher pasti sudah belajar lambang bilangan, nama bilangan dari satuan, puluhan. Sekarang berkembang menjadi ratusan bahkan menjadi ribuan. Nah, ini sangat mudah ya. Kita sudah belajar penjumlahan dan dalam bentuk ribuan. Nah, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak. Perhatikan halaman 59. Di sini dituliskan contoh penjumlahan tanpa teknik. Nah, tanpa teknik artinya tidak ada simpan pinjam di sini. Dia langsung hasilnya bulat gitu ya, Nak ya. Contohnya apa, teacher? Ini dia. 2653 ditambah 3302. Nah, ini bisa anak-anak teacher susun menjadi bersusun pendek supaya apa, teacher? Supaya mudah ya. Menjumlah itu dari satuan dulu. Jadi ini adalah satuan, kemudian puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Nah, di jumlah itu dari satuan, berarti dari angka yang di belakang. 3 tambah 2 itu 5,
ya. 5 tambah 0 itu tetap 5, 6 tambah 3 itu 9, dan 2 tambah 3 itu 5. Jadi hasil penjumlahan 2653 ditambah 3302 adalah 5955. Tidak ada penyimpanan di situ. Dia langsung dihitung bulat, ya. Contoh yang lain yang ada di bawah latihannya kita kerjakan satu, anak-anak teacher boleh kerjakan sendiri di rumah ya. Oke. Kita menjumlahnya ingat itu dari satuan, berarti dimulai dari 3. 3 tambah 4 itu 7, 9 tambah 0 itu 9, 6 tambah 2 itu 8, 1 tambah 5 itu 6, sehingga hasil penjumlahan dari 1693 ditambah 5204 adalah 6809. Untuk dua yang di sampingnya teacher sudah kerjakan, anak-anak juga boleh mengerjakannya. Bisa ya? Nah, itu dia. Sekarang bagaimana penjumlahan dengan teknik menyimpan? Artinya dia terjadi nanti penyimpanan. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, di mana dia? Kita perhatikan. Ingat menjumlah itu dari tempat satuan dulu. 0 tambah 0 tetap 0. 0 tambah 0 tetap 0. 2 tambah 9. Nah, di sini dia anakku. 2 tambah 9. 2 tambah 9 itu kan 11. Ya, 11. Maka 1 yang di belakang ini atau pada nilai satuan itu tinggal ini dia. Ke 1 yang di belakang. Sementara 1 yang di depan atau sebagai puluhan ini, 1 yang di depan itu naik ke atas, maka dijumlahkan. Ya. 2 tambah 9 itu 11, 1 naik. Sekarang 1 ditambah 1 2, ditambah lagi 2 4. Maka hasil penjumlahannya adalah 4100. Bisa. Satu contoh lagi dengan teknik menyimpan. 5176 ditambah 4326. Lihat, 6 tambah 8 itu 14. Ya, 14 nih, teacher tuliskan. Maka yang 4 ini dia harus tinggal di bawah. Ini dia. Sementara 1 ini dia harus naik ke atas. Ini dia. Nah, jadi kita jumlahkan lagi. 6 ditambah 8 itu 14. 4-nya tinggal, 1-nya naik. 1, ini 7. 1 tambah 7 adalah 8. 8 tambah 2 berapa? 10. Nah, ketika ada 10 seperti ini, maka 10-nya ini yang tinggal. Ini dia, 0 ya. 1-nya naik. Ini dia. 1 yang di depan ini naik ke atas ya. 1 tambah 1, 2. Tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Maka hasilnya 9504 atau 9504. Terjadi dia penyimpanan. Bisa anak-anak teacher? Oke. Itu dia. Nah, jadi sudah paham ya tentang penjumlahan teknik menyimpan dan tidak menyimpan, gerakan tarian atau gerakan tangan kuat dan lemah, dan melakukan wawancara. Mudah sekali bukan? Oke, untuk selanjutnya di pembelajaran 2, di sini juga dijelaskan lagi yaitu tetap wawancara ya dengan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan kita mulai kecil. Kemudian nanti ada olahraga gerak merangkak. Apa saja yang dilakukan untuk gerak merangkak ini dan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, bagaimana perasaan anak-anak teacher setelah mendengar informasi tentang perkembangan anak-anak teacher? Apakah kamu mendapat informasi kapan kamu mulai merangkak dan berjalan? Nah, ini sudah ditanyakan tadi di pembelajaran 1 yang 5 pertanyaan wawancara teacher kasih. Jadi,
boleh ditanya, "Mama, kapan sih saya mulai merangkak? Mama, kapan sih saya mulai minum susu? Mama, kapan sih saya mulai berjalan? Mama, kapan sih saya mulai TK? Mama, umur berapa sih saya bisa bicara?" Itu bisa ditanyakan ke orang tua masing-masing ya. Oke, apakah anak-anak teacher ingat dengan wawancara bersama orang tua? Pastinya ingat ya. Sekarang kita lanjut halaman 63 paling bawah. Ayo berlomba adu kecepatan jalan merangkak. Nah, dan berlari dengan teman-teman. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut. Nah, karena kita masih daring, ini boleh dilakukan bersama saudaranya, adik, abang, atau kakaknya ya. Kenapa harus merangkak? Ya, karena kita waktu kecil merangkak dulu baru berjalan, baru berlari. Apa saja yang harus dilakukan untuk lomba merangkak dan berlari ini, Cer? Yang pertama di sini dituliskan. Nah, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan garis finish terlebih dahulu. Start untuk memulai, finish garis yang dituju, garis terakhirnya. Berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Jadi di sini dia ya yang ada Pak gurunya ini ya. Di sini dia start dan ini dia finish. Setelah diberi aba-aba oleh guru, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembali ke garis start dengan cara berlari. Ternyata dari start menuju garis finish ini merangkak, dan dari garis finish menuju garis start dia berlari. Jadi merangkak dulu baru berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Seperti lomba lari ya, siapa yang duluan dia yang menjadi pemenang. Boleh dilakukan di rumah sama orang tua juga boleh. Oke, itu dia kombinasi gerak merangkak dan berlari. Ada peraturannya, ada caranya. Nah, sekarang kita lanjut halaman 64, yaitu menghargai perbedaan. Oke, jadi kalau misalnya kita punya teman atau punya saudara, kita berbeda, mungkin rambut kita panjang, rambut dia keriting, atau kulit kita putih, kulit dia hitam, atau badan kita kurus, dia gendut. Ya, kita harus menghargai perbedaan, tidak boleh menghina, tapi harus menghormati orang lain. Nah, di sini dijelaskan, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi, dengan adanya perbedaan, maka hidup kita pun akan semakin indah, iya kan? Saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ini sangat penting sekali ya. Kita tidak boleh mengejek atau menghina atau menganggap sepele teman-teman yang berbeda dengan kita. Berbeda karakter, berbeda ciri, harus saling hormat menghormati. Oke. Nah, di situ ada seorang anak ya. Dia tidak bisa mengambil bola yang di atas lemari itu. Di situ dikatakan, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika kamu melihat beberapa hal berikut. Nah, kamu tuliskan katanya. Nah, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Jadi misalnya adik kamu mau mengambil mainannya, tapi dia tidak sampai ya, karena mainannya itu terlalu jauh. Sikap apa yang kamu lakukan? Pastinya kita membantu mengambilkan benda itu. Kita pasti membantu mengambilkan mainan adik kita. Kita membantunya, ya kan? Oke, di halaman 66. Dikatakan di sana, sikapmu bagaimana jika kamu melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaan. Nah, kamu melihat misalnya ada nenek atau orang tua, dia sudah kesulitan karena barangnya atau bawaannya terlalu banyak dan terlalu berat. Bagaimana sikap anak-anak teacher? Ya, membantunya membawakan barang itu. Mari Nek, saya bawakan. Mari Bu,
saya bantu bawakan, membantu membawakannya. Itu adalah sikap yang baik. Selanjutnya dikatakan di sini, bagaimana sikap anak teacher jika anak teacher melihat temanmu kesulitan mengikuti gerakan tari? Jadi kalau ada temanmu yang susah atau sulit dia mengikuti gerakan tari, sementara kamu sudah pintar, kamu sudah hebat, kamu sudah lihai, sudah lancar, bagaimana sikapmu kepada temanmu yang tidak tahu itu? Pastinya kamu membantu melatihnya pelan-pelan, diajari pelan-pelan ya, diajari gerakan tarinya pelan-pelan sampai teman kita bisa. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Oke, anak-anak teacher. Oke, selanjutnya. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu apa, teacher? Apa saja yang harus kita lakukan? Butir-butirnya apa saja yang harus kita pahami? Anak-anak teacher ingat dulu bahwasanya apa itu sila kedua Pancasila? Di sini sudah dijelaskan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan, ada hubungan kita dengan orang lain ya, ada hubungan kita dengan manusia, kemanusiaannya ada, menghormati, menghargai teman, orang lain, menghormati agamanya, menghormati budayanya, ya, menghormati perbedaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan harus ada. Nah, lambang atau simbolnya apa, teacher? Yaitu rantai. Ingat ya, rantai. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ini, teacher? Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai apa itu? Yaitu yang tadi, saling menghormati, saling menyayangi, tidak memperlakukan manusia lainnya dengan semena-mena, tidak sesuka kita kepada orang lain, tidak boleh. Tetapi kita harus memperlakukan manusia dengan baik. Kita harus memperlakukan teman kita sama dengan kita, gitu ya. Pokoknya harus saling menghormati, saling menyayangi, tidak membeda-bedakan teman, tidak mengganggu teman, harus ada kemanusiaan. Jadi itu dia, paham ya anak-anak teacher ya? Nah, setelah belajar pada pembelajaran 2 ini, anak-anak teacher sudah tahu yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, jika ada teman kita yang kesusahan, bagaimana sikap kita? Menolongnya, membantunya. Yang terakhir, anak-anak teacher boleh melakukan gerak, merangkak, dan berlari di rumah bersama keluarganya. Ya, oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah pelajaran ini ada video, yaitu tentang gerakan tangan dalam bentuk tarian, gerakan lemah dan gerakan kuat. Tugasnya, kirimkan video tersebut, videonya singkat aja ya ke teachernya masing-masing. Itulah sebagai tugasnya. Oke anak teacher, I think that's all our lesson today. Hopefully all of you get well, stay healthy, and do the best. I love you all. See you. Bye-bye.